tujuannya itu adalah pendidikan karakter, tanamkan pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk dan lingkungan. Itu konsep dari gabungan antara P5RA. Dulu namanya P5PPRA, sekarang namanya jadi P5RA. Sama aja, gitu ya. Nah, kemudian apa aja dimensi? Ini kalau dimensi P5 ada 6. Bapak Ibu, di P5 ini hati-hati soal dimensi, elemen, sub-elemen, nilai RA, karena itu penilaiannya. Ya, kita bukan menilai program P5 itu berhasil atau tidak, bukan dinilai dari P5-nya itu berhasil atau tidak produknya, tapi prosesnya. Lewat apa? Peningkatan karakter ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua itu mandiri, dimensi ketiga bergotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah dimensi yang harus dimasukkan nanti ke dalam modul project P5 kita. Oke. Nah, kemudian kalau nilai rahmatan lil alamin. Nilai rahmatan lil alaminnya itu ada 10. Jadi yang pertama ta'adub atau keberkeadaban, kemudian tamazun, berimbang, itidal, lurus dan tegas, toleransi, tasamu, keteladanan, kuduah ini, ya, kesetaraan, musyawarah, dinamis dan inovatif, kemudian berkenegaraan dan berkebangsaan, dan mengambil jalan tengah atau tawasud. Nah, 10 ini juga harus masuk. Apakah semuanya harus kita masukkan dalam modul proyek kita? Tidak, kita akan pilih 1 atau 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Kenapa? Makin banyak Bapak Ibu pilih, makin banyak yang harus dinilai, makin banyak yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi banyak sekolah yang salah. Banyak sekolah yang salah apa? Membuat ini 6-6-nya. Kemudian membuat nilai RA 10-10-nya. Bayanginlah ada 16 yang harus diamati dalam setiap diri siswa. Tentu saja ini tidak mudah untuk dikerjakan. Mustahil bahkan kalau ada 16 aspek yang jadi penilaian. Ya. Loh, kenapa udah sesi diskusi pula nih? Nah, untuk kegiatan di P5, ide intinya adalah pemantapan nilai-nilai Pancasila dan RA, pengimbasan nilai-nilai, dan pengembangan proyek. Jadi, proyeknya itu nanti dibagi berdasarkan tema. Ada 8 tema untuk pendidikan dasar dan menengah. Ya, ada 8 tema yang bisa dilakukan di tingkat SD itu ada 7 tema, SMP ada 7 tema, SMA ada 8 tema. Jadi ada 1 tema, coba kita lihat. Nah, kita bedah dulu KEPK ya. Nah, mana KEPK itu? Bentar. Jadi Bapak Ibu, nah ada yang harus dipahami dalam membuat kegiatan P5. Nah, sekarang ini kegiatan P5 itu udah nggak ubahnya kayak kegiatan prakarya. Jadi Bapak Ibu udah siap-siap mau buat mie, mau buat lontong, mau buat bakso, buat tempe, buat tahu, hapuskan. Saya tidak mau terima yang modelan buat-buat makanan. Ya. Kecuali itu makanan tradisional yang berhubungan dengan kearifan atau kebudayaan lokal. Dan penting untuk diajarkan ke siswa, kecuali itu. Selebihnya saya tidak mau. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah pergi ke acara-acara gelar karya P5, ya kan? Pameran karya P5. Tidak ubahnya seperti kegiatan prakarya. Apa maksudnya kegiatan prakarya? Ada adegan masak-masak mie, bikin-bikin tumpeng, hias-hias tumpeng, bikin apa ya kemarin bikin bakso. Nah, membuat hal-hal seperti itulah. Nah, itu apakah itu benar? Salah. Jadi P5 tuh bukan membicarakan produk. Ya, P5RA tuh bukan membicarakan produk-produk. Produk-produk kayak apa? Produk-produk kayak membuat bakso yang setiap hari Sabtu, memasak, menyajikan table manner, tablenya makanannya lengkap, satu kelas, satu meja lengkap, mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Enggak begitu. Ya, membuat kue, bukan itu P5. Tapi bagaimana Bu, kalau saya mau ajarkan lewat kewirausahaan, fokus pada kewirausahaan, bukan buat makan. Jadi fokus pada apa? Misalnya mendesain.
ya, mendesain bungkus atau kemasan makanan, mengajukan halal, ya, mengajukan sertifikasi halal atau cara memasarkan makanan lewat sosial media. Fokusnya ke situ di kewirausahaannya. Dan kewirausahaan tidak harus makanan. Anak-anak SD sekarang, Bapak Ibu tahu nggak apa yang lagi tren anak-anak SD sekarang? Mereka buat gelang-gelang loh. Mereka rakit gelang-gelang dari manik-manik kan, dari beads-beads itu kan. Itu boleh dijadikan untuk program kewirausahaan, tapi bukan fokus pada membuat beads atau gelang manik-manik tersebut. Fokusnya di mana? Bagaimana memasarkannya? Kenapa? Karena temanya kewirausahaan. Oke ya, temanya kewirausahaan, bukan keterampilan, gitu kan? Nah, gitu P5. Nah, boleh Bapak Ibu misalnya membuat keripik pisang, boleh, tapi fokusnya bukan pada memasak keripik pisang. Fokus kegiatannya harusnya, ya kan, pada memasarkan. Bu, nggak laku dijual, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak laku dijual. Karena yang penting itu bukan menjualnya, tapi perubahan etika, perubahan karakter. Nah, Bapak Ibu tahu perubahan karakter kayak apa? Nah, Bapak Ibu tahu perubahan karakter seperti apa yang diinginkan. Misalnya, ketika anak tidak bisa, ya, anak nggak suka berbagi, Bapak Ibu. Ada anak tuh di kelas kan, beberapa orang nggak mau berbagi, nggak mau menyampaikan informasi, tidak mau berbagi apapun. Nah, tapi ternyata setelah dia menjalani proyek P5 sama kita berapa pekan, katakanlah mungkin katakanlah 12 pekan selama 3 bulan, gitu kan. Nah, 12 pekan menjalani P5 dengan kita, kemudian terjadi perubahan karakter. Itu yang diinginkan. Nah, anak yang pertama misalnya tidak memahami budayanya sendiri. Kita ambillah mungkin di kearifan lokal, kita ngambil tema proyeknya di kearifan lokal atau berkebudayaan lokal. Nah, anak yang sebelumnya tidak mampu memahami dan menghargai budaya sendiri, menjadi memahami budaya sendiri. Anak yang sebelumnya tidak mampu atau tidak disiplin dalam membuang sampah, kemudian menjadi membuang sampah secara teratur, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang dikerjakan oleh P5, bukan mengerjakan produk-produk. Ya, bukan mengerjakan produk-produk, Bapak Ibu. Nah, P5 itu jauh lebih baik kalau itu berkegiatan. Seperti kita buat seminar anti bullying. Kenapa di sekolah kita biasa gitu manggil anak ngejek-ngejek namanya. Biasa memukul, satu orang memukul yang lain atau satu orang mencuri barang yang lain. Ya, terus kalau marah dibully rame-rame. Nah, maka kita lakukanlah seminar pencegahan perundungan, seminar anti bullying. Itu P5. Karakter apa yang kita harapkan? Karakter berkeadaban, ta'adub tadi. Nilai RA-nya. Yang mana? Berakhlak mulia. Dimensi mana dari P5? Dimensi berakhlak mulia. Itu yang mau kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, terjadi perubahan di tahun 2024 tentang P5 nih. Kita tidak lagi pakai BSKAP nomor 22 untuk P5. Kita memakai BSKAP nomor 31 tahun 2024. Nanti saya share di grup beskapnya, oke? Saya share di grup. Bapak Ibu membuatnya itu sesuai dengan, jadi dimensinya jangan ambil lagi contoh-contoh. Bapak Ibu hati-hati ya, jangan ngambil contoh-contoh yang sudah beredar karena sudah banyak perubahan untuk tahun ini. Perubahannya ada di nilai dan dimensinya. Nah, caranya, ntar kita bahas dulu, saya share dulu. Ya, agak ribut ya. Ada mahasiswa latihan untuk pengukuhan teman-teman PPG Bat 1. Sorry ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cara membuat untuk pahami itu lihat di panduan pengembangan proyek P5 nih. Tapi saya rasa kita nggak punya waktu lah untuk baca-baca nih. Nah, yang paling penting itu adalah, mana dia nih? Bentar ya. Ya. Nah, ini yang baru Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu pakai ini untuk dimensi dan elemen, jangan pakai yang lama. Oke ya. Jadi hati-hati, jangan ambil modul orang, ditiru habis-habisan. Ambil ini. Kita perlu bicara tentang kompetensi dan tema P5RA. Nah, caranya ambil di sini. Oke, apa yang harus kita ambil di sini? Yang pertama sekali adalah dimensi dengan elemen. Nah, kenapa? Bentar saya buka dulu. Saya buka dulu ini kita ya. Template LK kita. Oke. Jadi ini template LK kita, Bapak Ibu. Template LK kita, Bapak Ibu akan menyusun modul P5RA. Di sini Bapak Ibu ambil 2 tema. Di sekolah itu kan diambil untuk 1 tahun. Ya, Bapak Ibu akan buat 2 modul P5 dengan 2 tema berbeda. Ingat, 2 tema berbeda. Nanti waktu di PPL yang akan diambil tuh 1 aja. 1 P5 saja. Jadi Bapak Ibu fokus dulu buat 1. Kalau satunya udah selesai, baru buat yang 1 lagi gitu ya. Usahakan membuat 1 yang bagus. Nah, jadi apa yang harus dimasukkan di sini? Ini tema, sorry nanti ini saya perbaiki ini. Ini tema 1 ya. Yang harus dimasukkan adalah nilai dimensi, elemen, dan nilai RA. Tentukan dulu temanya apa. Ini nggak ter-share ya. Sorry ya, nggak ter-share ya. Bentar ya. Kalau nggak ada yang nggak ter-share, bilang aja Bapak Ibu ya. Soalnya saya juga ndak ini. Oke, ini dia. Jadi Bapak Ibu ini sudah ada linknya. Bapak Ibu ambillah. Bapak Ibu ambil nilai dan elemen tadi. Nanti saya share juga ke ini kita, ke grup kita. Jadi tentuin dulu temanya apa. Nah, yang mana tema? Oke. Oke. Nah, ini dia tema project. Oke ya, tema project P5 ini untuk anak usia dini. Jangan ambil ini, salah nih dia. Tema project P5 di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi yang bisa kita ambil di sini untuk SD, SMP itu ada 7. Untuk SMA ada 8. Bedanya di mana? Nah, ini tema 1 itu gaya hidup berkelanjutan. Itu untuk pahami potensi krisis keberlanjutan di lingkungan sekitar. Apa aja nih? Misalnya dampak-dampak pada lingkungan. Contohnya kita mau bikin modul project atau kita mau bikin project kita terkait kelestarian alam, ya. Apa yang terkait kelestarian alam? Bapak Ibu boleh pilih lah, mau nanam-nanam pohon, membersihkan sampah, lingkungan hijau, bikin taman depan kelas, apapun itu yang terkait dengan kelestarian alam. Boleh juga peningkatan kualitas hidup. Nah, ya, itu yang untuk gaya hidup berkelanjutan. Tema kedua adalah kearifan lokal. Untuk apa? Membangun rasa ingin tahu melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Nah, ini bebas sekali tergantung dari kebudayaan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, misalnya kemarin ada mahasiswa kami tuh yang pernah membuat eksplorasi budaya lokal ini melalui kegiatan. Jadi di sekolahnya tuh dibikinlah kegiatan berpuisi dengan menggunakan bahasa daerah. Ya, kalau di sini bahasa daerahnya bahasa daerah Gayo, jadi membuat puisi dalam bahasa daerah Gayo, kemudian bikin pameran seni terkait tentang budaya Gayo dan budaya-budaya lain. Nah, ini boleh juga dikerjakan di sekolah masuk dalam tema kearifan lokal. Bapak Ibu untuk tema pilih 1 aja, 1 saja. Ya, 1 saja di setiap modul. Jadi bukan ditulis semuanya. Tulis 1 sesuai dengan kegiatan yang mau dibuat. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di sini mengajari dan dia meminta itu memahami dan mempromosikan budaya perdamaian sesuai dengan nilai yang dianut oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi biarpun berbeda-beda, itu kita tetap satu atau kita tetap sama. Artinya kita menganut di sini keberagaman. Ya, keberagaman itu dalam konsep apa? Boleh keberagaman agama, keragaman suku dan etnis.
Nah, misalnya di sini ada sekolah yang bikin pagelaran festival seni, mewakili seni setiap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, hanya saja Bapak Ibu kan bikin ini untuk kegiatan nanti PPL. Jangan pilih yang berat-berat. Jangan pilih yang agak berat untuk dilakukan, karena nanti untuk PPL waktunya cuma 2 hari, harus selesai semuanya. Jadi pilihlah yang ringan-ringan saja tapi tepat. Kita di sini di Lokakarya, kita di sini fokusnya adalah bagaimana Bapak Ibu merancang modul yang tepat. Apa artinya? Memilih tema, memilih dimensi, memilih elemen, sub-elemen, memilih nilainya, dan memilih capaian untuk nilainya, lalu melaksanakan kegiatannya yang sesuai dengan dimensi dan elemen tadi. Kemudian mengasesmen, ini yang jangan salah, harus diasesmen kegiatannya. Nah, yang diasesmen itu bukan produknya, yang dinilai bukan produknya. Ya, jadi katakanlah Bapak Ibu katakanlah membuat program seperti ada satu sekolah yang kami kenal kemarin, itu membuat program gerabah dari tanah liat, itu gagal, berantakan, hancur lebur, kena hujan, patah-patah, gerabahnya gagal. Apakah produk P5-nya gagal? Tidak. Produk P5-nya gagal, tapi program P5-nya, proyek P5-nya tidak gagal. Proyek P5-nya berhasil. Karena apa? Yang dilakukan dalam P5 itu adalah mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan ketekunan, mengajarkan di situ adalah adanya toleransi, adanya kemampuan bergotong royong. Itu semua tercapai. Siswanya bertoleransi, siswanya bergotong royong, maka P5 jalan. Ingat ya Bapak Ibu ya, P5 bukan kegiatan masak-memasak. Awas saja kalau ada nanti yang masukin kegiatan masak mie, bikin tumpeng, bikin bakso, bikin tempe, bikin tahu, dan kawan-kawannya. Awas saja kalau ada yang kayak gitu, itu kena tolak. Ya, nah bangunlah jiwa raganya, tema keempat. Ini membangun keterampilan dan kesadaran untuk well-being, artinya diri yang sehat dan lingkungan yang sehat. Salah satu contoh dari sekolah yang kami dampingi itu, mereka membuat seminar anti-bullying, anti perundungan. Nah, Bapak Ibu juga boleh, misalnya perilaku hidup bersih. Bapak Ibu tahu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat, di mana ada sekolah yang bikin kegiatan itu loh. Caranya gimana? Mewajibkan cuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, mewajibkan melepaskan sepatu, membersihkan ruang kelas. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi jelas dibuatnya, enggak cuma asal-asalan, bukan kayak piket gitu. Ya, boleh juga dibikin penyuluhan penyuluhan anti narkoba. Boleh juga penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, atau pertolongan pertama misalnya pada kejadian katakanlah ada pingsan, atau ada yang patah tangan, atau yang luka, begitu ya. Nah, tema kelima ada suara demokrasi. Di sini peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan implementasi demokrasi. Nah, jadi ada sekolah yang bikin kegiatan suara demokrasi itu membuat maket pemilihan umum. Jadi anak bisa membuat pemilihan umum ini, di mana anak belajar bagaimana sih melaksanakan pemilu, menghitung suara, gitu-gitu. Itu dibuat dalam tema suara demokrasi. Nah, tema kewirausahaan, tema ini yang paling banyak diambil Bapak Ibu guru karena sebagai kedok saja, sebagai topeng saja. Apa yang saya maksud sebagai topeng? Ujung-ujungnya kegiatan P5-nya adalah memasak, ya, membuat makanan-makanan lalu dimakan satu kelas. Nah, Bapak Ibu perlu berhati-hati membuat kegiatan P5 yang seperti ini. Kenapa? Aspek kewirausahaan. Aspek apa itu sebenarnya? Kewirausahaan itu kan mengidentifikasi potensi ekonomi, bukan masak-memasak. Biarpun salah satu kegiatan kewirausahaan yang bisa dilakukan adalah dengan menjual makanan, menjual produk. Tapi fokus kita bukan memasaknya, bukan membuat produknya. Bukan. Fokus kita adalah bagaimana mengajarkan nilai ekonomi pada anak. Mengajarkan bahwa anak perlu mempunyai usaha. Dan usahanya itu kan nggak harus menjual, bisa Bapak Ibu bikin apa? Mie goreng. Nah, nggak harus menjual mie goreng, ya kan? Tidak harus seperti itu. Jadi harusnya diajarkan justru usaha-usaha kreatif. Gimana yang bentuk kegiatan kreativitas? Ingat ya,
Peserta didik, lihat capaiannya. Peserta didik menumbuhkan kreativitas kewirausahaan. Nah, jadi bukan maksa untuk memasak. Ini kami sering dapati di sekolah, semua sekolah membuat produk makanan dengan tema di bawah payung tema kewirausahaan, tapi malah nggak fokus pada kewirausahaan. Bapak Ibu boleh bikin market day loh, kan ada market day ya. Nah, market day kan juga nggak dibatasi kan. Yang penting anak berniaga, anak belajar berjual beli. Atau Bapak Ibu boleh bikin bermain peran dalam menjual beli. Boleh. Misalnya tadi membuat kemasan lalu dipublikasikan di sosmed bagi anak-anak SMA. Oke. Jadi itu harus menjadi proyek kreatif. Oke. Nah, ini kewirausahaan tidak boleh dilakukan di SMK. Kenapa? Karena SMK sudah ada mata pelajaran sendiri, itu namanya proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, kemudian ada tema ke-7, ini jarang sekali yang ngambil, ini rekayasa dan teknologi karena ini pakai budaya smart society, jadi ada teknologi-teknologinya. Jadi biasanya orang kan kalau ditanya, ada berapa tema? P5, 6 katanya, sampai kewirausahaan. Padahal ada 2 tema lagi, rekayasa dan teknologi serta keberkerjaan. Kebekerjaan ini adalah di mana anak bekerja. Ya, anak paham hak dan kewajiban pekerja, keselamatan kerja, etika dan profesionalitas dalam bekerja. Nah, ini hanya ditentukan sebagai tema wajib khusus untuk jenjang SMK. Jadi di SMK, ya kita nggak main ini tema ini. Kita cuma mainnya 7 tema, ya. Bapak Ibu pilih 2 tema, 1 tema untuk 1 semester dianggap, ya. Pilih 2 tema, temanya harus berbeda. Oke, ya. Itu untuk tema. Nah, jadi coba kita bahas LK kita aja langsung. Oh, tunggu dulu sebelum bahas LK. Nah, menggunakan BSKP ini, ingat ya, kita pakai BESKAP nomor 031 HKR 2024. Yang 2024 untuk proyek P5RA. Nggak boleh lagi pakai yang 022 HKR 2022. Gitu ya. Jadi harus pakai yang 2024. Nah, dimensinya itu apa aja? Tadi saya sudah jelaskan, ada aspek dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia. Nah, dimensi ini nanti akan kita bikin dimensi elemen dengan sub elemen, ya kan? Ini 5 elemen kunci. Ini dimensi. Saya jelasin satu aja lah. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini wajib. Dimensi wajib. Jadi Bapak Ibu di modul P5-nya nanti ada diminta pilih dimensi. Nggak usah semua, pilihlah 2 atau 3 dimensi. Dari 6, pilihlah 2 atau 3 dimensi. Nomor 1 wajib. Oke, sekali lagi. Nomor 1 wajib. Dimensi beriman, bertakwa, berakhlak mulia ini wajib. Bapak Ibu silahkan cari 1 dimensi lain. Nah, di dimensi ini ada 5 elemen kunci. Silahkan dipilih. Akhlak beragamakah? Akhlak pribadikah, akhlak kepada manusiakah, dan akhlak kepada alam, satu lagi akhlak bernegara. Jadi, ya, biar nggak bingung ya, biar nggak bingung gini, ini disebut dengan dimensi, ada 6. Di dalam dimensi ada namanya elemen. Kalau di dimensi pertama itu ada 5 elemen. Nah, di dalam elemen itu ada namanya sub-elemen. Sub-elemennya itu yang dalam-dalam sini. Itu nanti ada penjelasan di bawah lagi untuk sub-elemen. Nah, gitu ya. Kemudian seperti, ini dia. Oke, ini elemennya. Nanti ada yang istilahnya tulisan di akhir fase. Bapak Ibu lihatlah kalau di akhir fase B, Bapak Ibu misalnya ambil proyek P5-nya ini di fase C, maka untuk elemen akhlak beragama ini sub elemennya. Jadi Bapak Ibu perlu jeli sekali melihat ini, dan saya akan periksanya itu cocokkannya dengan di sini aja. Nah, jangan nanti Bapak Ibu elemennya ini misalnya. Elemennya pilih elemen nomor 1. Dimensinya dimensi 1. Elemennya yang E, akhlak bernegara. Terus Bapak Ibu di fase C misalnya. Nah, pas kita lihat di fase C, ya, elemen sub-elemen yang tadi ternyata kan akhlak beragamaan ya.
Kita lihat akhlak beragama nih, akhlak pribadi, ini akhlak kepada manusia, ini akhlak kepada alam. Jangan ambil yang ini. Yang mana kita ambil? Akhlak bernegara. Nah, kalau kita di fase C, ini RA, A, B, C. Berarti ini dia. Nah, ini yang kita ambil, sub-elemen dan elemennya. Jadi elemen dengan sub-elemennya ini yang kita ambil. Nah, atau Bapak Ibu misalnya mengambilnya bukan akhlak bernegara, akhlak kepada alam. Sub-elemennya memahami keterhubungan ekosistem, berarti ini yang kita ambil. Atau di fase B, ini diambil misalnya, memahami kehubungan antara satu ciptaan Tuhan dengan ciptaan lainnya. Jadi, ini nggak boleh ngawur. Kenapa? Ini asesmennya. Ini yang akan di-asesmen. Jadi, bukan berhasil membuat produk tadi. Yang mau di-asesmen, produk bisa gagal, proyeknya enggak gagal. Oke ya, misalnya produk Bapak Ibu mengajarkan kepada anak untuk merawat misalnya pohon atau merawat lingkungan di sekitar mereka, membersihkan, itu kan bisa dianggap sebagai keterhubungan dengan ekosistem bumi, memahami keterhubungan antara satu ciptaan Tuhan dengan yang lainnya. Nah, ini yang mau dinilai. Jadi Bapak Ibu tidak boleh salah pilih. Oke ya, hati-hati di situ. Itu paham ya? Jadi Bapak Ibu sekali lagi gunakanlah, ini ada 56 halaman. Bapak Ibu gunakanlah ini untuk menyusun elemennya. Nah, di mana kita pakainya? Coba kita lihat ya. LK kita lihat LK kita balik. Oke, ini dia LK kita. Nah, Bapak Ibu lihat, ini tema 1. Ingat ya, kita akan pilih dulu. Pilih tema di antara 8 tadi. Ingat yang bisa kita pilih untuk Bapak Ibu ada 6. Pilihlah apakah hidup apa tadi? Hidup berkelanjutan, ya kan? Mau pilih apa? 1 saja tema, terus pilih buat topiknya apa, buat nama proyeknya apa. Oke. Nah, isi dimensinya di sini. Dimensi lihatnya di mana? Di CAPK. Yang tadi saya nampakkan di BSKAP ini. Pilih, ingat dimensinya tidak boleh cuma 1 dimensinya, pilihlah 2 atau 3. Jangan ada 6 dimensi, 6 dipilih. 2 atau 3 dimensi. Saya sarankan 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. 3 dimensi dipilih di sini. Maaf ya. Oke, jadi ada 3 dimensi yang bisa dipilih, kan? Dimensi pertama, hukumnya wajib. Oke. Mana dimensi kita yang pertama tadi? Nah, dimensi mana, saya baliklah. Oke. Oke, ya, ini wajib ya. Yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib. 2 lagi pilih, mau mandiri, mau bergotong royong, mau berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, pilih di antara 5 nih. Ini wajib. Jadi udah ada 1. Nah, kalau saran saya gini, pilih dimensi 3. Nanti nilai RA ini kan ada 10. Nah, nilai RA ini 2 saja. Ya, jangan semua. Nanti banyak kali bikin asesmen. Oke. Oke, nah, kita balik lagi ke LK kita. Nah, isilah dimensi, elemen, sub-elemen, dan akhir fase. Itu semua ambil di tabel dan penjelasan. Tadi ingat di BESKAP nomor 31. Nah, untuk nilai profil pelajar rahmatan dan lil alamin, itu kita ambil di panduan P5RA ini. Ini nanti saya bagikan juga. Kita ambil di sini, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ambil di situ. Lihat ya, halaman berapa ya? Nih. Ini dia. Ya, nanti ambil di sini ya untuk nilai yang RA. Oke ya.
Nah, itu untuk tabel 1. Jadi di tiap tema ada 3 tabel. Ini tabel 1. Kemudian alur aktivitas proyek. Apa yang dibuat di sini? Misalnya ya, Bapak Ibu memilih proyeknya itu program anti-bullying, seminar anti-bullying tadi. Maka Bapak Ibu harus buat dia minimal ada 5 aktivitas. Aktivitas pengenalan, aktivitas kontekstualisasi, aktivitas aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Dibuat di sini. Apa aja yang dilakukan di pekan pertama, pengenalan, pekan kedua, kontekstualisasi, aksinya mungkin bisa sampai 5 pekan, ya kan? Buat di sini, refleksi, tindak lanjut buat sini. Nanti ini dijabarkan lagi di modulnya. Ini belum jadi modul ya Bapak Ibu ya, masih rancangannya. Nah, itu yang harus kita masukkan. Di sini apa yang masukkan? Nanti saya kasih contoh. Aktivitas yang guru, persis kayak aktivitas mengajar. Guru menyajikan ke kita buat di langkah pembelajaran, misalnya memperkenalkan peserta didik, ya kan? Guru memperkenalkan tema, yaitu hidup berkelanjutan sebagai tema proyek P5. Guru memperkenalkan waktu yang akan dilakukan, waktu yang akan digunakan, dan tahapan-tahapan pengerjaan proyek, gitu-gitu. Ya, itu dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga, itu dianalisa sub-elemen. Gimana caranya? Dibuat sub-elemennya, tadi yang saya bilang, ya, dibuatlah rubrik penilaiannya. Makanya jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ingat, maksimal 3 dimensi, maksimal 2 nilai. 2 nilai RA. Jangan banyak-banyak. Nah, nanti Bapak Ibu jabarkanlah modul project yang pertama ini ke Canva, dibikinkan formatnya. Nanti saya share juga contoh yang udah dibikin orang, biar kita lihat. Oke? Nah, itulah yang kita kerjakan, itu untuk satu tema. Jadi kita akan membuat 2. Ya, kita akan membuat 2 tema. Oke? 2 tema. Ini untuk satu tema, nanti berikutnya lanjutkan lagi di bawahnya untuk tema yang kedua. Nah, saya kasih contoh aja biar mudah lihatnya. Ini contohnya cuma untuk 1 saja. Oke, ini contohnya 1 saja. Bapak Ibu buat 2 biji begini. Oke ya, ini punya Pak Zulkifli yang batch tahun lalu. Beliau mendapatkan nilai dari saya untuk tema project ini, untuk tema ini. Ya, untuk satu modul project ini dapat nilai dari saya 97. Memang bagus dibuatnya. Kita lihat ya. Ini data penulis seperti biasa, masukkan. Tapi nanti ini kan template tahun lalu, jangan Bapak Ibu ikuti. Ikuti template kita, ya, penting isinya sama. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Topik projectnya membuat kerajinan dari sampah plastik dan kardus bekas. Oke. Nah, ini pun Bapak ini pada awalnya, dia bilang, Bu, saya kayak prakarya bikin ini, Bu. Saya salah. Nah, kita bereskanlah proyek P5-nya menjadi seperti apa? Dengan fokus kepada aktivitas dan pengembangan karakter. Jadi fokusnya Bapak Ibu bukan bikin kerajinan dari sampah plastik dan kardus bekas. Bu, gagal. Dia bilang loh, Bu, gagal Bu sampah plastik sama kardus bekasnya. Malah mahasiswa saya kayak pemulung, mulung-mulung di tempat sampah, katanya gitu kan. Padahal nih dia disuruh bawa dari rumah. Nah, ternyata tidak. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak ada jadi bahan kerajinan ini nggak apa-apa. Yang penting proyek P5 kita, targetnya apa? Perubahan karakter siswa. Yang mana karakternya yang ingin dimasukkan, yang ingin diubah itu, yang ingin diamati. Menumbuhkan sikap kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan mengembangkan kreativitasnya dalam pemanfaatan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Ini targetnya. Sikap peduli peserta didik terhadap lingkungan. Itu target dari proyek P5 nih. Kesannya sederhana. Nah, alokasi waktu ditentukan 30 JP. 30 JP ini dengan prediksi 1 minggu itu 6 JP, berarti 5 minggu kerjakan nih. Nah, ketika PPL nanti, Bapak Ibu bayangkanlah, yang 30 JP ini harus disulap BIM Salabim, ya kan? Disulap dikerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, karena itu penting sekali untuk membuat modul project yang bagus. Oke ya. Nah, kemudian ada dimensi kita. Dimensi kita yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, dia ini ingat dimensi wajib.
Karena terkait lingkungan, yang dipilih adalah akhlak kepada alam. Ini pilih sendiri ya, akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Ini nggak ngarang-ngarang ini. Ini bukan ngarang-ngarang. Lihatnya di mana? Di sini, di file ini tadi. Nah, di file ini tadi lihatnya. Di tabel-tabel ini. Oke ya. Jadi bukan dibuat-buat ya Bapak Ibu ya. Jangan pula ini nanti ditanya ke ChatGPT. Salah pasti yang dikasih sama si GPT. Oke, jangan tanya sama Gemini juga yang gini-gini. Ini dibuat. Nah, selain dimensi, ini kan saya bilang dimensinya wajib ya kan? Nah, dipilihlah 2 dimensi lagi, yaitu gotong royong, kreatif. Nah ya, gotong royong dan kreatif. Jadi lihat, 3 dimensi yang dipilih. Nah, lalu dipilihlah elemennya. Elemennya itu apa? Gotong royong, kolaborasi. Ternyata kolaborasi ini punya 2 subelemen, yaitu subelemen kerjasama dan saling ketergantungan. Lihatnya di mana? Di BSKAP nomor 31 2024 yang tadi saya kasih contoh. Yang saya tadi saya kasih nampak tuh tabel-tabel tuh Bapak Ibu lihat dari sini. Itu diambil dari tabel tersebut. Ini yang akan saya periksa pertama kali, karena kalau ini salah, ke bawah-bawahnya ndak usah lagi kita periksa, jelas-jelas ke bawahnya juga salah. Oke ya. Dan Bapak Ibu jangan ambil contoh yang dari sekolah. Untuk elemen dengan dimensi ini harus sudah ada perubahan, karena sudah ada perubahan peraturan BSKP. Ya, sebelumnya nomor 22, sekarang berubah jadi nomor 31 tahun 2024. Oke. Nah, dengan cara yang sama diambil lagi 1 dimensi. Kemudian diambil nilai PPRA keteladanan dan dinamis. Jadi gini aja Bapak Ibu, ambil 3 dimensi, 2 nilai RA. Apa nilai RA yang diambil? Futuah, keteladanan. Di sini subnilainya menjadi contoh, mengajak pada kebaikan dengan menginspirasi orang lain. Kemudian ada dinamis dan inovatif. Itu nilai ke-10 nih ya yang diambil. Itu kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Diambillah tujuan dan capaiannya. Lihatnya di mana? Di panduan pelaksanaan PPRA dari Kementerian Agama. Oke, masuk tabel kedua, alur kegiatan. Oke ya, alur kegiatan, coba kita lihat. Alur kegiatan, tadi kan nampak tabel ini macam kecil aja kan? Pengenalan kan? 1 tabel kan? Ini ada garisnya, mana hilang garisnya nih? Nah, pengenalan. Ini pengenalan adalah aktivitas yang pertama. Kontekstualisasi kedua. Aksi yang ketiga. Refleksi yang keempat. Kelima, tindak lanjut. Ini jangan dibuat sedikit-sedikit 2 baris. Tidak. Buatlah kayak punya Pak Jul ini. Nomor 1. Nomor 1 apa yang diminta? Coba balik lagi. Pengenalan, memperkenalkan peserta didik kepada tema yang akan dilaksanakan. Jadi ini dibuat aktivitas satunya. Jadi di sini di aktivitas 1 tuliskan tujuannya apa, waktunya berapa, kemudian bahan apa saja, dan peran guru sebagai apa. Nah, di dalam P5PRA, peran guru itu fasilitator, makanya istilahnya Bapak Ibu kalau di SKSK kan fasilitator P5. Ya kan? Nah, apa yang harus dilaksanakan? Buatlah perinciannya seperti ini. Sebelum pertemuan pertama, peserta didik diarahkan menyiapkan jurnal proyek untuk mencatat dan merekam selama kegiatan proyek. Dibuatlah kayak gini. Oke, dah selesai dibuat itu, kita masuk ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua apa? Memberikan rangsangan agar menemukan ide. Jadi kalau di LK kita, itu disebut dengan kontekstualisasi. Jadi Bapak Ibu boleh tulis di sini aktivitas 2, kontekstualisasi. Ya. Jadi itu ya, tabel tadi jangan disangka singkat ya. Tabel tadi jangan disangka singkat. Jadi Bapak Ibu tuliskan seperti ini, persiapannya apa, pelaksanaannya seperti apa. Ingat, sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan. Lanjut terus sampai aktivitas 3. Aktivitas 4 sudah mulai aksi. Oke? Sudah mulai aksi. Ingat, aksi dilakukan dalam berapa nih? 6 JP aksinya. Nah, 5 JP. Ingat tadi kita 30 JP semuanya ya. Jadi Bapak Ibu pastikan di aktivitas ini jumlahnya 30 JP. Nah, aktivitas kelima itu aktivitas
yang refleksi. Bagaimana caranya melakukan refleksi? Di sini Pak Zul ini dia meminta siswanya mempresentasikan yang sudah siap produknya ke kelompok lain, ganti-gantian. Ganti-gantian, lakukan penilaian dan evaluasi, habis itu baru lakukan refleksi. Nah, aktivitas yang terakhir itu disebut dengan tindak lanjut. Jadi, apa sih langkah berikutnya? Nah, setelah dilakukan refleksi dan dilakukan apa tadi namanya presentasi dari masing-masing kelompok, itu yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus Bapak Ibu susun berikutnya? Nah, berikutnya kita minta asesmen ya. Di tahap ketiga kita minta asesmen. Asesmen instrumen jurnal project penguatan profil pelajar Pancasila. Nama siswanya siapa? Jadi kan ini namanya jurnal ya. Jurnal itu adalah catatan harian. Di dalam P5 setiap siswa harus diamati berapa tahap kegiatan. Ini kan ada 6 tahap tadi. Aktivitasnya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dibuatlah 6 aktivitas. Kasih nama kegiatannya, uraikan ya. Nah, kasih nama ini per anak. Tapi yang kita buat di sini kosong aja dulu. Nanti waktu PPL baru diisi. Sekarang kosong. Oke ya, itu berita baiknya. Sekarang ini kosong. Nanti waktu PPL baru Bapak Ibu isi. Oke. Nah, kemudian ini format laporannya. Bapak Ibu tinggal ambil aja ini. Ini udah bagus sekali yang dilaksanakan sama yang dibuat sama beliau tuh. Nanti mungkin dihias-hias, nanti Bapak Ibu lah hias-hiasnya. Isiannya ambil aja ini. Nah, kemudian lembar asesmen. Ini tadi yang saya bilang. Tuliskan nama peserta didik, ya, nama peserta didik. Kemudian dimensi. Tadi ada berapa dimensi? Semuanya ada 3 dimensi kan? Itu tadi sub elemennya dituliskan di sini. Nah, elemennya tuliskan di sini. Lalu kemudian keteladanan dan dinamis ini nilai RA. Ya, jadi anak akan dinilai di setiap dimensi dan elemen dan nilai RA-nya. Itu tadi lah seberapa panjang tabel ini harus kita periksa. Oke, ya. Makanya tadi saya bilang ambil 3 dimensi, ya, 3 dimensi dengan elemennya pasti ikut. Oke, pilih satu elemen yang cocok dan satu sub elemen yang cocok untuk P5. Untuk untuk RA-nya rahmatan lil alaminnya cukup ambil 2 dari 10 nilai. Ingat, 2 dari 10 nilai. Lalu dibuatlah rubrik penilaiannya. Oke, rubrik penilaiannya ini sub elemen tadi kan udah ada tuh. Sub elemen yang di tabel pertama. Mana tabel pertama? Coba lihat. Nih. Sub elemennya ini dia 1, 2, 3 kan? Dan ini nggak ada sub elemennya, ambil elemen. Nah, ambil elemen. Nah, boleh ambil elemen, boleh ambil sub elemen. Ambil nilai P5-nya. Ambil sub nilai P5-nya. Ini yang diambil. Dah. Lalu dibuatkan dalam rubrik penilaian. Menjaga lingkungan alam sekitar. Ini dia pakai skalanya di sekolahnya kurang cukup baik, sangat baik. Kita, Bapak Ibu bebas buat skalanya, tapi untuk latihan ini kita samakan saja. Ya, kita samakan aja. Buatlah ini. Gimana caranya? Minta bantuan. Nah, minta bantuan AI. Ya, nah, buat ini ya. Nah, untuk buat rujukannya dari mana? Buat rujukannya itu dari ini dia, CapCut ini. Ini dia. Nah, oke, dari rujukannya dari sini. Nah, itu dia. Selanjutnya di LK kita, saya ada minta, aduh, apalah ini? Apa ini saya klik? Saya ada minta di bagian terakhir itu, ini dia, link modul project pada Canva. Jadi Bapak Ibu ubahlah link modul project ini, ya. Nah, link modul project ini Bapak Ibu pergilah ke Canva. Nah, di sana itu sudah banyak template loh tentang P5. Ini ya. Nah, ini contohnya.
Misalnya ini kearifan lokal, ini udah ada. Ya, Bapak Ibu ambil kearifan lokal atau gaya hidup berkelanjutan, ini sudah ada worksheetnya. Worksheetnya lembar pengamatan tadi. Ini banyak nih, udah ada Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu masukkan saja ke template-templatenya. Jadi yang tadi Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu bikinkan di sini. Ini contohnya ya. Kok ini saya buka ya? Ini materi nih. Ntar saya buka lain lagi. Ini misalnya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada nih, tinggal Bapak Ibu ubah. Ini misalnya Bapak Ibu desainnya mau buat apa? Desainnya mau buat cerita tentang tadi, misalnya hidup berkelanjutan. Misalnya mau mengelola sampah, misalnya kan, atau membuat kerajinan dari sampah bekas. Masukkanlah di sini. Masukkan di sini, Bapak Ibu buat dulu. Oke. Definisinya apa, terus masukkan nanti selipkan aktivitas tadi kan ada 6 aktivitas. Selipkanlah aktivitasnya. Oke ya, selipkan aktivitasnya di sini. Ini udah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal searching aja dengan apa? Dengan istilah ini modul project P5. Pakai itu aja. Ya, modul project P5. Ini dia kata-katanya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya waktunya tuh mepet, saya minta sebenarnya kan tagihannya ini 2, ya kan? Tagihannya 2, tapi karena ini waktunya mepet akibat miskomunikasi tadi, sebenarnya bikinnya 2 biji itu yang kayak tadi. 2 biji yang kayak tadi, tapi karena waktunya mepet dan itu ada dosanya sama saya nih kan. Jadi sebelum Bapak Ibu minta diskon, saya kasih korting 50%. Karena saya minta besok pagi sebelum jam 9 sudah disubmit. Tolong besok pagi sebelum jam 9 itu sudah disubmit. Kalau bisa submit malam nih, submitlah malam ini. Nah, saya kasih diskon. Kita dimintakan 2 tema kan? Ya, untuk hari ini bikin 1 aja dulu. Bikin 1 modul project. Kan kita minta 2 project kan? Nah, kita hari ini 1 aja dulu. Diskon 50%. Nanti 50% lagi kasih pas review. Insya Allah akhir minggu ini kita review kan, kita akan perbaiki beberapa LK-LK yang masih perlu diperbaiki. Itu nanti ada guru pamungnya juga, disitulah nanti kita tambah 1 lagi ya. Jadi Bapak Ibu dapat diskon sedikit ya, karena seharusnya dari tadi pagi ini, seharusnya hari ini sudah diperiksa. Tapi itu tadi, jadi mohon maaf kalau terasa agak terburu-buru. Nah, mohon maaf, karena besok pagi kita sudah harus lanjut ke PTK. Ya, kami agak miskom karena kelas K1. Jadi kami pikir sama dengan P5 PRA-nya sama dengan K1. Orang K1 itu besok baru mulai P5-nya. Kita rupanya sudah harus mulai tadi pagi gitu. Jadi kami pikir sama, karena yang seharusnya berbeda itu, saya juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi itu, miskomunikasinya itu terjadi di sini, di pemilu. Jadi yang orang K1 libur pemilu kemarin. Jahat kali kan? Nah, kita masuk gitu. Jadi kita nggak ada libur, di mereka libur. Disitulah miss-nya nih, miss 1 hari ini. Ya, nah jadi saya minta maaf, karena mungkin kalau untuk P5 ini terburu-buru, mohon maaf sekali. Jadi Bapak Ibu usahakan besok pagi tolong ya, minta tolong lah besok pagi atau malam inilah. Pak Hot bisa dia malam nih, Pak Hot. Bu Vipin bisa dia malam nih, Bu Irma, Bu Juleha, Bu Ida, Bu Habibah. Mereka rencana kumpul habis maghrib ya kan? Iya, dia bilang biar tenang sedikit hati nih, ya. Mereka rencana kumpul habis maghrib. Ya Bu, insya Allah Bu kumpul. Nanti dapat contoh semua, alah.